Kakek lansia berusia 80 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, nekat menikam imam masjid menggunakan tombak sepanjang 1,5 meter lantaran kesal jalan yang sering dilaluinya ditutup pagar bambu. Atas kejadian tersebut, imam masjid mengalami luka tikaman hingga kritis. Kakek lansia Daeng Supu 80 tahun digelandang personel. Kakek lansia Daeng Supu 80 tahun digelandang personel unit Reskrim Polsek Bantimurung usai menombak imam masjid bernama Muhammad Amir Abbas 54 tahun. Kejadian tersebut terjadi di dalam desa Masjid Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku menombak imam masjid menggunakan tombak sepanjang 1,5 meter. Akibatnya, korban mengalami luka tikaman hingga kritis dan dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Lapalaloy, Maros. Kapolsek Bantimurung menjelaskan duduk perkara penganiayaan tersebut berawal dari pelaku yang kesal karena akses jalan dari rumahnya menuju masjid ditutup pagar bambu. Pelaku pun menunggu korban untuk meminta penjelasan. Kekesalannya memuncak saat pelaku tidak dapat menemui imam masjid hingga akhirnya menunggu korban usai sholat subuh. Pelaku kemudian menombak korban sebanyak 1 kali yang saat itu sedang mematikan lampu di area takmir. Korban yang dalam kondisi membelakangi pun tidak dapat melawan. Usai melakukan aksinya, lansia tersebut pun menyerahkan diri ke rumah kepala dusun yang berada di belakang masjid hingga dijemput petugas kepolisian. Awal mulanya sih kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Salah satu yang sekarang yang jadi tersangka ini, Daeng Supu, itu pernah juga jadi imam masjid. Namun setelah mungkin menjabat sudah beberapa tahun diambil alih sama ini yang sekarang yang korban atas nama lelaki Amir. Daeng Supu beserta tombak yang digunakan menikam imam masjid kini telah diamankan di Mapolsek Bantimurung. Sementara korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisian juga masih mendalami motif dari penganiayaan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus imam masjid yang ditompak, saat ini kita sudah tersambung dengan Najamuddin, Kadus Batu Dapara Maros. Assalamualaikum, selamat siang Pak Najamuddin. Iya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Najamuddin, mungkin pertama kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Sementara masih di ICU karena dirujuk ke Rumah Sakit Wahidi. Oke, mungkin Pak Najamuddin bisa menceritakan Pak kronologis kejadiannya seperti apa bisa terjadi seperti ini? Ya, kronologisnya itu berawal dari 10 tahun yang lalu. Artinya pelaku dan korban ini sama-sama imam masjid pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat ditanya, datang Pak Bupati pada waktu itu 10 tahun yang lalu, ditanya siapa imam masjid di masjid ini. Nah, Pak Amir Abbas mengangkat tangannya. Nah, akhirnya ada kecemburuan sosial sama pelaku tersebut. Nah, akhirnya itulah yang menjadi pemicu sampai saat ini sehingga ada dendam. Nah, kemudian pernah kami fasilitasi agar tidak terjadi seperti itu. Akhirnya Pak Amir Abbas ini siap untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Nah, tapi setelah mengundurkan diri, artinya imam masjid tersebut kosong terus karena si pelaku ini tidak masuk sebagai imam begitu. Ya, akhirnya diambil alih kembali sama Pak Amir Abbas. Ya, itulah artinya sebenarnya awal mulanya seperti itu. Pak Najamuddin, pelaku ini apakah pernah menceritakan juga, karena tadi informasi yang beredar bahwa sempat menyerahkan diri ke Pak Najamuddin hingga nanti akhirnya dijemput oleh polisi. Pernah ditanyakan alasannya kenapa sampai harus menombak? Mungkin masalah penombakan itu secara spontan dilakukan sama beliau karena terlalu kesal atau bagaimana. Ditunggu maghrib untuk diklarifikasi mengenai pagar itu, jalanannya kan ditutup.
tertutup, jadi dia tidak bisa lewat ke masjid. Nah, akhirnya tidak datang sholat masjid Pak Imam pada saat maghrib, ditunggu Isya tidak datang, subuh ya baru ketemu. Mungkin dilakukan secara spontan menurut saya sendiri, Bu. Pak, ini juga jadi pertanyaan mengenai kepemilikan dari tombak tersebut. Memang di desa atau di sana memang wajarkah memiliki tombak seperti yang dimiliki oleh pelaku ini, Pak? Mungkin itu tombak artinya semacam warisan keluarganya, Bu. Itu kan dulu setiap rumah memiliki tombak yang sama untuk berburu babi hutan, kan dulu kan artinya banyak binatang-binatang buas. Nah, dia masih simpan sampai sekarang seperti itu. Oke. Pak, bagaimana dengan keluarga pelaku, Pak? Apakah sudah dipertemukan dengan korban atau saat ini sudah diserahkan saja kepada pihak kepolisian? Maksudnya gimana, Bu? Keluarga dari korban ini apa sudah dipertemukan dengan pelaku atau kasus ini sudah diserahkan saja kepada pihak kepolisian? Ya, sementara diserahkan ke pihak kepolisian untuk lebih lanjut. Mungkin soal kondisi kesehatan mental dari pelaku ini, Pak. Memang sehari-hari di sana seperti apa? Adakah tanda-tanda bahwa pelaku ini memiliki kesehatan mental yang buruk ataupun mungkin temperamen yang terlihat oleh warga sekitar? Mungkin pengaruh umur, Bu, karena sudah berusia 80 tahun dan ya wajarlah kalau berarti kayak temperamennya berubah-berubah seperti itu. Jadi itulah yang saya anggap tadi dia lakukan secara spontan pada saat terjadi insiden tersebut. Oke. Pak, pelaku ini kan sudah berumur 80 tahun ya. Tinggal dengan siapa, Pak, di desa? Sama istrinya, ada cucunya juga. Tapi setahu saya dia habis bikin gubuk-gubuk sendiri. Dia tinggal sendiri, Bu, di empangnya. Nanti mau makan baru ganti baju baru pulang ke rumahnya. Nanti lagi kembali lagi ke gubuknya. Dia bikin sendiri, Bu. Untuk kesehariannya seperti apa, Pak, pelaku ini? Kerja tambak, empang. Tapi apakah pernah terjadi kasus serupa begitu yang dilakukan oleh pelaku menyakiti orang lain seperti kejadian ini, Pak? Setahu saya baru kali ini, Bu, enggak pernah. Sebelum-sebelumnya enggak ada masalah. Ya. Artinya berperilaku baik begitu ya di tengah masyarakat? Iya, berperilaku baik. Ya. Baik. Pak Najamuddin, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini segera selesai. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi.